Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 116, Pembunuhan yang Sempurna. Di dekat danau bulan yang tenang, api arang menyala terang dan area itu dipenuhi kebisingan. Saat pertempuran memperebutkan teratai air hitam berakhir, hari sudah hampir malam. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit masih ada di sana. Sejumlah prajurit di alam inti emas berkumpul berdua atau bertiga, sibuk membicarakan pertempuran hebat antara Jian Wushuang dan Xiao Mang. Siapa pendekar pedang berjubah hitam itu? Bagaimana mungkin seorang prajurit di alam inti emas awal memiliki kekuatan tempur yang mengerikan? Namanya tampaknya pendekar pedang. Konon katanya dia adalah murid Istana Naga. Seorang murid Istana Naga. Jadi itu sebabnya dia kuat. Para prajurit alam inti emas itu sesekali melirik ke arah remaja berjubah hitam yang tengah berlatih keterampilan pedangnya. Remaja berjubah hitam itu mengayunkan pedang panjangnya, perlahan melatih keterampilan pedangnya. Melihat satu tebasan diikuti tebasan berikutnya, orang-orang menderita delusi bahwa pedangnya menebas kain kapas, bukan udara. Aneh sekali. Para ahli dengan mata yang relatif tajam segera menyadari apa yang terjadi. Inti dari Waterdrop. Itulah inti dari tetesan air. Pendekar pedang telah memahami esensi tetesan air. Dia telah memahami esensi pedang Gale, bumi, dan pedang api mengamuk sebelumnya. Sekarang, dia telah memahami esensi pedang tetesan air. Dia telah memahami 4 esensi yang berbeda. Semua orang menatap Jian Wushuang dengan heran. Jenius yang luar biasa. Raksasa. 4 esensi pedang yang berbeda pada saat yang sama. Cukup berani, bukan? Setelah serangkaian seruan keras, semua orang yang hadir merasa tercengang. Ekspresi para ahli dari daftar naga bumi juga rumit. Seseorang yang memahami 4 hakikat sekaligus, seharusnya dianggap gila, bukannya pemberani. Jian Wushuang benar-benar berani melakukannya. Namun bukan tidak mungkin baginya untuk memahami 4 hakikat sekaligus setelah kebangkitan jiwa pedang. Kedua tim pembunuh, yang disebut Blood Shadow, bersembunyi di atas pohon besar dekat Jian Wushuang saat dia berlatih. Pemimpinnya, Dark Blader, menatap Jian Wushuang dengan matanya yang gelap. Esensi pedang tetesan air, Dark Blader juga terkejut. Lagi pula, dia diberitahu bahwa Jian Wushuang telah memahami 3 esensi pedang yang berbeda, angin kencang, tanah, dan api mengamuk. Berani sekali Jian Wushuang memahami 4 esensi pedang sekaligus, Dark Blader mengejek. Dia sedang berkonsentrasi saat ini sambil berlatih ilmu pedang. Kemungkinan serangan diam-diam berhasil sangat rendah jika aku menyerang sekarang. Waktu terbaik adalah saat dia menyimpan pedangnya setelah menyelesaikan latihannya. Pada saat itu, perhatian dan konsentrasinya akan teralih. Para pembunuh bertopeng emas itu menunggu dengan tenang. Gelombang. Cahaya pedang itu cepat berlalu bagaikan gelombang, lembut namun kuat. Satu gerakan demi satu gerakan. Mereka tampak lambat, tetapi setiap gerakan mengandung kekuatan yang luar biasa. Cahaya pedang itu tiba-tiba menusuk ke arah kehampaan dan menimbulkan gelombang yang besar. Jian Wushuang membuka matanya dan tersenyum tipis. Memang benar benih teratai air hitam yang menyebabkan pertarungan berdarah seperti itu. Aku dengan mudah memahami esensi pedang tetesan air segera setelah menelannya. Dan pemahamanku bahkan telah mencapai tingkat keempat gerbang naga. Bagi para prajurit biasa di alam inti emas, pemahaman yang mencapai tingkat keempat gerbang naga sangatlah tinggi. Bahkan Jian Wushuang nyaris tidak berhasil melewati tingkat keempat dengan tekun berkultivasi selama 3 bulan sebelum bergabung dengan Istana Naga. Namun kini pemahamannya tentang intisari pedang tetesan air telah mencapai tingkat ini berkat benih teratai air hitam. Wah! Sambil menghembuskan napas, Jian Wushuang menyimpan pedangnya tanpa menyadari bahaya tersembunyi yang mengelilinginya. Pada saat yang sama dia menyimpan pedangnya. Sekarang adalah kesempatan kita. Dark Blader yang tersembunyi itu melayang turun tanpa suara, bagaikan hantu, menuju Jian Wushuang. Pada saat ini, ekspresi Jian Wushuang menjadi rileks. Kakak ketiga, Su Rou, yang telah memperhatikan Jian Wushuang, berjalan ke arahnya dan berkata, "Selamat. Kamu telah memahami esensi pedang lainnya." Setelah mengucapkan selamat kepada Jian Wushuang atas terobosannya, dia tiba-tiba merasakan sedikit krisis dari hatinya. Bahkan targetnya, Jian Wushuang, tidak merasakannya, tetapi Su Rou merasakannya. Kakak ketiga, awas! Su Rou tiba-tiba berteriak. Apa? Jian Wushuang menjadi khawatir dan seluruh pori-porinya terbuka dalam sekejap. Rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi Jian Wushuang. Kemudian cahaya hitam muncul diam-diam di belakang Jian Wushuang dengan kilau dingin dan gelap. Ini. Begitu cepatnya sehingga Jian Wushuang tidak punya waktu untuk merespons. Memahami 4 esensi pedang. Jadi apa? Mengalahkan Xiao Mang. Jadi apa? Kamu baru saja menyelesaikan latihanmu. Konsentrasi indera dan jiwamu sebelumnya sedang mengembara. Sekaranglah saatnya kamu paling rentan.
Dengan kegelapan sebagai perlindungan, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membunuhmu. Ini akan menjadi pembunuhan yang sempurna. Bahkan para ahli yang berada di peringkat 10 besar daftar naga bumi tidak akan bisa lolos. Kamu akan mati. Darkblader tersenyum dingin. Saat ini, dia bisa melihat gambar Jian Wushuang yang dibunuh olehnya. Namun, hembusan angin kencang menerjang maju, diikuti oleh dua aliran angin yang melewati ruang dan muncul di depannya. Cahaya hitamnya, yang hampir menusuk Jian Wushuang, ditangkis oleh angin. Bagaimana mungkin? Darkblader terkejut. Dia yakin akan pembunuhan ini. Jian Wushuang tidak mampu bereaksi dan akan mati. Sebenarnya Jian Wushuang tidak bereaksi. Namun, Suro berhasil. Suro tidak hanya menyadari tetapi bahkan menangkis serangan mematikan ini. Dia menyadari bahwa ledakan kekuatan yang mengerikan itu berasal dari Suro. Wanita ini. Darkblader menatap Suro dengan kaget. Bagaimana dia bisa bereaksi? Pembunuhan yang begitu sempurna. Hanya seorang ahli di alam kekosongan Yin Yang yang mampu menanggapinya, jadi bagaimana dia bereaksi tepat waktu? Cahaya hitam yang dingin dan gelap itu ditangkis oleh dua hembusan angin. Namun, kekuatan cahaya hitam itu jauh lebih kuat, sehingga angin itu mudah dihancurkan. Selanjutnya, cahaya hitam itu masih menusuk ke arah Jian Wushuang. Berkat angin yang menghalangi cahaya hitam itu untuk sementara, Jian Wushuang mampu berbelok dengan drastis. Melihat cahaya hitam itu mendekati tubuhnya dalam jarak kurang dari setengah sentimeter, pori-porinya langsung terbuka dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Namun di saat berikutnya, kemarahan tak berujung meledak. Menara bulu darah. Melihat sosok bertopeng emas ini, niat membunuh terpancar dari mata Jian Wushuang. Pergilah ke neraka. Ledakan. Setelah ledakan esensi pedang yang cepat dan dahsyat, bayangan pedang berkabut yang sangat agresif menuju ke arah Darkblader. Tidak bagus. Darkblader merasakan ketakutan di hatinya. Dia sangat ahli dalam pembunuhan, dia jauh lebih lemah dalam pertarungan langsung. Kemudian dia dengan cepat menangkis dengan cahaya hitam. Dong. Bayangan pedang berkabut yang mengerikan menghantam cahaya hitam, yang merupakan belati hitam dingin. Namun, kekuatan serangan yang mengerikan menyebabkan belati hitam itu terlepas dari tangan Darkblader. Banyak tokoh bergegas menuju Jian Wushuang saat dia menyerang Darkblader lagi, mencoba membunuhnya secara langsung.